Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nurul Istifadah, Guru IPA SMP Negeri 8 Probolinggo. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persilangan. Persilangan yang dipelajari di SMP itu adalah persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida lebih dikenal dengan persilangan satu sifat bida. Persilangan dihibrida adalah persilangan dua sifat bida. Untuk mempelajari tentang monohibrida, saya berikan satu contoh. Kacang ercis berbiji bulat dominan, kita simbolkan genotifnya B besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput dengan simbol genotif B kecil. Tentukan keturunan pertama F1, perbandingan genotif dan perbandingan fenotip. Bagaimana cara menyelesaikan? Persilangan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Kita mulai dari persilangan pertama, kita tentukan parentalnya. Parental itu adalah induk kacang ercis berbiji bulat akan disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput. Fenotip itu adalah yang tampak, yang bisa kita lihat. Ini berbiji bulat, yang satu adalah berbiji keriput. Genotif berupa simbol diambilkan dari yang dominan huruf depan, dari yang dominan ditulis huruf besar. Jadi kalau bulat disimbolkan B besar. Kemudian yang keriput mengambilnya tetap dari yang dominan tetapi dituliskan dalam huruf kecil. Gamet itu adalah setengah dari genotip ini, dituliskan gametnya adalah B karena hurufnya sama B besar sehingga bisa ditulis 1. Kemudian B kecil gametnya bisa diambil 1. Keduanya disilangkan, maka keturunan pertama adalah B besar B kecil. Karena ini bersifat dominan, maka sifatnya adalah bulat. Bagaimana kesimpulan dari persilangan pertama? B besar B kecil itu adalah genotifnya, fenotipnya bulat, sehingga bisa disimpulkan bahwa turunan pertama akan berbiji bulat seluruhnya. Bagaimana persilangan untuk tahap kedua? Persilangan tahap kedua itu kita menentukan parentalnya dulu. Parental untuk tahap kedua itu menyilangkan F1 dengan F1. Fenotipnya bulat, kemudian genotifnya B besar B kecil, gametnya B besar dan B kecil. Nah, keduanya disilangkan, maka akan menghasilkan anak turunan kedua B besar B besar B kecil, kemudian B kecil B besar. Karena ini dominan, maka penulisannya harus tetap B besar yang didahulukan, sehingga B besar B kecil dan B kecil B kecil. Cara lainnya untuk menyilangkan bisa menggunakan tabel Punnett. B besar bulat, B besar B kecil juga bulat, B kecil keriput. Bagaimana kesimpulan dengan persilangan monohibrida? Disimpulkan bahwa perbandingan fenotip bulat dibanding keriput, yang bulat adalah 3 bagian, sementara yang keriput adalah 1 bagian. Kadang kita menyebutkan bahwa yang bulat ada 75%, yang keriput 25%. Perbandingan genotifnya itu adalah B besar B kecil, B kecil. B besarnya adalah 1 bagian, B besar B kecil 2 bagian, dan B kecil adalah 1 bagian. Baik, kita masuk ke persilangan monohibrida intermediate. Perhatikan soalnya, bandingkan dengan persilangan monohibrida dominan atau monohibrida penuh. Saya contohkan di sini, bunga bougainville berwarna merah dengan genotif M besar disilangkan dengan bunga bougainville berwarna putih dengan genotif M kecil. Tentukan keturunan pertama, perbandingan fenotip dan perbandingan genotip.
Bagaimana menyelesaikannya? Persilangan tahap pertama, maka kita menentukan parentalnya. Ini parentalnya bougainville berwarna merah akan disilangkan dengan bougainville berwarna putih. Fenotipnya merah dan putih, genotipnya M besar, M besar, M kecil, M kecil. Gametnya M dan M kecil. Kalau disilangkan maka akan menghasilkan anak pertama dengan genotip M besar, M kecil. Karena tidak ada yang dominan, maka anaknya fenotipnya itu tidak merah karena tidak ada yang dominan, maka campuran dari kedua warna, sehingga anak yang diturunkan yang pertama itu berwarna merah muda. Ini kesimpulannya. Bagaimana langkah persilangan yang kedua? Sama, parental kedua itu F1 akan disilangkan dengan F1 yang tadi bunganya menjadi berwarna merah muda. Kemudian genotipnya M besar, M kecil. Gametnya M besar dan M kecil. Jika keduanya disilangkan, maka akan menghasilkan anak M besar, M besar. Itu adalah merah. M besar, M kecil merah muda, dan M kecil adalah putih. Cara lainnya kita bisa menggunakan tabel Punnett. Itu ya. Bagaimana kesimpulan untuk yang intermediate? Perbandingan fenotipnya itu adalah merah, merah muda dibandingkan putih, sehingga mendapatkan besar 1 banding 2 banding 1. Perbandingan genotipnya adalah M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan Bu Nurul? Baik, kita masuk yang kedua, yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid atau kita kenal dengan persilangan dengan dua sifat beda. Saya contohkan di sini, buah mangga berdaging tebal dan manis disilangkan dengan buah mangga berdaging tipis dan asam. Daging tebal lebih dominan dibanding daging tipis. Rasa manis lebih dominan daripada rasa asam. Tentukan keturunan pertama, perbandingan fenotip, dan perbandingan genotip. Perhatikan cara menyelesaikan persilangan dihibrida. Tahap pertama, kita akan menentukan parentalnya. Parentalnya adalah daging tebal rasa manis dan daging tipis rasa asam. Fenotipnya bisa dipersingkat ya, tebal manis, yang satunya tipis asam. Bagaimana genotipnya? Untuk yang dominan akan kita tulis huruf besar, yang resesif kita tulis huruf kecil. Kita tentukan gametnya, karena ini dua sifat beda, maka yang tebal kita wakili huruf T, yang manis kita wakili huruf M. Itu ya. Kalau ini kita silangkan, maka akan menghasilkan anak dengan genotip T besar, T kecil, M besar, M kecil. Karena dominan, maka sifatnya adalah tebal manis. Jadi semua anak turunan pertama itu akan berdaging tebal dan rasa manis. Bagaimana untuk tahap kedua? Seperti persilangan monohibrida, maka parental yang kedua itu adalah menyilangkan F1 dengan F1. Jadi daging tebal rasa manis akan disilangkan dengan daging tebal rasa manis. Fenotipnya untuk mempersingkat adalah tebal manis.
Genotifnya itu T besar T kecil, M besar M kecil, disilangkan dengan T besar T kecil, M besar M kecil. Kita tentukan gametnya, T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, dan T kecil M kecil. Ini akan disilangkan, maka akan dihasilkan anak kedua atau turunan kedua. Untuk mempermudah, saya akan langsung menggunakan tabel Punnett. Ini ada tabelnya. Gametnya T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Ini akan kita silangkan, maka akan menghasilkan T besar M besar M besar, itu artinya adalah tebal manis. Ini saya beri warna karena genotifnya berbeda. Genotif yang sama akan saya beri warna sama. Perhatikan gitu ya. T besar M kecil T besar adalah tebal, M kecil adalah asam. Ini T besar T kecil itu adalah tebal, M besar M kecil manis karena dominan ya. Ini T besar T kecil M kecil berarti tebal asam. Ini tebal manis. Ini tebal manis juga, gitu ya. Warnanya berbeda itu karena genotifnya yang tidak sama. Kalian cermati tiap-tiap tabel ini. Bagaimana kesimpulannya? Perbandingan fenotip, fenotip adalah yang tampak. Jadi yang tebal manis dibandingkan tebal asam, dibandingkan tipis manis, dibandingkan tipis asam, maka yang tebal manis itu adalah 9 bagian, tebal asam 3 bagian, tipis manis 3 bagian, dan tipis asam hanya 1 bagian. Perbandingan genotif, jadi simbol-simbol yang tadi itu, yang Bu Nurul beri warna sama, maka bisa kita jumlahkan bahwa T besar M besar hanya ada 1 bagian. Sementara ini coba kalau Bu Nurul beri warna, ini 1 bagian. Kemudian T besar M kecil, ini yang warnanya pink ada 2. T besar M kecil ada 1. T besar T kecil M kecil ada 2. Kemudian T besar T kecil M kecil ada 4. T besar T kecil M kecil ada 2. Kemudian T kecil M besar ada 1. Kemudian T kecil M kecil ada 2. T kecil M kecil ada 1. Inilah cara menyelesaikan persilangan dihibrida. Memang agak rumit, mohon dicermati sehingga kalian akan paham pada materi ini. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.